Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Abdul Ramadan dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran yang sudah saya pahami pada bidang mata pelajaran biologi, guru pengampu Ibu Tri Suraningsih, SPD, MPD. Untuk materi pembelajaran pada bidang mata pelajaran biologi ada 3 bab, yaitu bab pertama mengenai ruang lingkup biologi. Di sini saya sudah memilih 3 indikator pada bab pertama mengenai ruang lingkup biologi. Indikator pertama adalah menjelaskan karakteristik umum sains. Untuk karakteristik umum sains ada 7, yaitu 1. Hasil kajiannya bersifat objektif. Artinya, sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. 2. Hasil kajiannya bersifat rasional. Artinya, sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau juga disebut dengan rasio yang hasilnya dapat diterima nalar manusia. Sains bukan tahayul. 3. Hasil kajiannya bersifat empiris. Artinya, sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. 4. Hasil kajiannya bersifat akumulatif. Artinya, sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. 5. Untuk mengkajinya memiliki langkah-langkah yang sistematis. Artinya, langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas harus diuraikan secara teratur menurut sistem dengan urutan yang benar. 6. Memiliki objek kajian berupa makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. 7. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, karena ilmu yang terkandung dalam biologi adalah ilmu yang memang nyata adanya dan bukan merupakan hasil khayalan, melainkan hasil dari penelitian dan pengamatan secara langsung di kehidupan yang nyata. Indikator yang kedua adalah memberikan contoh manfaat mempelajari ilmu biologi. Untuk contoh manfaat mempelajari ilmu biologi yaitu 1. Dapat mengetahui susunan dan fungsi organ tubuh makhluk hidup. 2. Mempelajari penyebab dan cara mengatasi penyakit yang akan dipelajari. 3. Mempelajari berbagai jenis makhluk hidup yang ada, yaitu bakteri heterotrop, bakteri autotrop, flora endemik, fauna endemik, protista, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah dapat membantu kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih luas tentang alam kehidupan ini yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. 5. Sebagai pengetahuan dasar untuk beberapa bidang dan profesi dalam bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang teknologi pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang industri, dan bidang pengelolaan lingkungan hidup. Di sini saya akan memberikan contoh peranan biologi dalam bidang kedokteran. Misalnya, 1. Teknik pembuatan bayi tabung. 2. Metode keluarga berencana atau juga disebut dengan 3. KB. Cangkok organ tubuh. 4. Bedah plastik. 5. Terapi gen. Untuk yang kedua, contoh peranan biologi dalam bidang perikanan. Misalnya, 1. Budidaya udang widu. 2. Budidaya kerang penghasil mutiara. 3. Budidaya ikan hias. Yang ketiga, contoh peranan biologi dalam bidang industri. Misalnya, teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Untuk indikator yang ketiga adalah memberikan contoh dampak negatif yang mungkin timbul akibat berkembangnya ilmu biologi.
Contoh dampak negatif yang mungkin timbul akibat berkembangnya ilmu biologi yaitu 1. Mengeksploitasi sumber daya alam atau juga disebut dengan SDA dengan berlebihan dan sembarangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Misalnya, tanaman obat liar, padang rumpur, cadangan ikan, cadangan hutan, dan cadangan air. Yang kedua adalah penggunaan bibit unggul dan pestisida atau juga disebut dengan pembasmi hama yang berlebihan sehingga berdampak pada biodiversitas. Artinya, semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Yang ketiga adalah penggunaan senjata biologis yang mematikan sehingga dapat merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Contohnya, 1. Antraks menggunakan bakteri Bacillus anthracis. Yang kedua adalah tularemia menggunakan bakteri Francisella tularensis. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran yang kedua, yaitu bab 4 mengenai Kingdom Monera atau bakteri. Di sini saya sudah memilih 3 indikator pada bab 4 mengenai Kingdom Monera atau bakteri. Indikator pertama menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama adalah ciri-ciri Archaebacteria, yaitu 1. Archaebacteria hidup pada lingkungan yang ekstrim. Misalnya di mata air panas, air laut yang terlalu asin, kawah, lumpur, dan gambut. Yang kedua, memiliki membran inti sel. Yang ketiga adalah merupakan sel-sel paling awal atau kuno. Yang keempat, memiliki dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein, bukan peptidoglikan. Yang kelima, Archaebacteria mengandung asam nukleat berupa RNA. Yang keenam adalah hidup secara koloni atau berkelompok dan soliter atau juga disebut dengan sendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri Eubacteria adalah 1. Eubacteria dapat hidup dimanapun atau juga disebut dengan kosmopolit. Yang kedua adalah tidak memiliki membran inti sel atau juga disebut dengan prokariotik. Yang ketiga adalah umumnya tidak berklorofil. Yang keempat adalah bentuknya bervariasi. Yang kelima adalah bersifat uniseluler atau juga disebut dengan bersel satu. Yang keenam adalah memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berkaitan dengan protein. Untuk indikator ketiga adalah menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri yang menguntungkan beserta peranannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bakteri Escherichia coli. Peranan positifnya yaitu untuk membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. Yang kedua adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Peranan positifnya untuk membuat yogurt dari bahan susu. Yang ketiga, bakteri Pseudomonas denitrificans. Peranan positifnya yaitu untuk menghasilkan vitamin B12. Yang kedua, bakteri yang merugikan beserta peranannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bakteri Vibrio cholerae. Peranan negatifnya yaitu untuk menyebabkan penyakit kolera atau juga disebut dengan muntaber. Yang kedua adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Peranan negatifnya yaitu untuk menyebabkan penyakit kencing nanah pada wanita dan laki-laki.
Yang ketiga adalah bakteri Clostridium botulinum. Peranan negatifnya yaitu untuk menyebabkan keracunan makanan atau juga disebut dengan botulisme. Untuk indikator yang ketiga adalah menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Cara perkembangbiakan bakteri ada dua cara, yaitu satu, cara perkembangbiakan bakteri dengan cara aseksual, yaitu yang pertama adalah pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Untuk yang kedua adalah cara perkembangbiakan bakteri secara seksual, yaitu yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Yang kedua, transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai dengan virus phage. Yang ketiga adalah transformasi. Transformasi adalah rekombinasi materi genetik melalui jembatan penghubung, artinya secara tidak langsung. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran yang ketiga, yaitu bab 5 mengenai Kingdom Protista. Di sini saya sudah memilih 3 indikator. Indikator pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatannya. Ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatannya yaitu 1. Bersifat uniseluler atau bersel satu atau juga multiseluler. 2. Memiliki organel sel. 3. Berdinding sel atau tidak. 4. Bersifat eukariotik atau juga disebut dengan memiliki membran inti sel. 5. Hidup secara bebas atau bersimbiosis. 6. Pada umumnya habitatnya di tempat lembab. 7. Bersifat aerob dan anaerob. Bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen pada respirasi dengan bersimbiosis bersama bakteri yang bersifat aerob. 8. Bersifat heterotrop karena memperoleh makanannya dengan mengabsorsi molekul organik, dan sebagian lagi bersifat fotoautotrop karena memiliki kloroplas sebagai tempat untuk menangkap energi matahari. Yang kesembilan adalah bergerak aktif atau tidak bergerak. Indikator yang kedua adalah memberi contoh peranan protista bagi kehidupan sehari-hari. 1. Contoh peranan protista yang menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Endapan cangkang atau juga disebut dengan lumpur radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan indikator sumber minyak bumi. 2. Ulpa digunakan sebagai sayuran. 3. Laminaria digitalis digunakan sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. 4. Rhodophyta digunakan sebagai bahan baku agar-agar. Yang kedua, contoh peranan protista yang merugikan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Phytophthora hikotin menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Yang kedua, Trichomonas fructus menyebabkan keguguran spontan pada ternak. Yang ketiga, Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit Chagas atau anemia pada anak-anak. Indikator yang ketiga, membedakan organisme protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan berdasarkan pengamatannya. Protista mirip jamur atau juga disebut dengan jamur protista adalah protista heterotrop yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan, atau juga disebut dengan fagositosis makanan. Protista mirip tumbuhan atau juga disebut dengan alga atau ganggang
adalah protista fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Sedangkan protista mirip hewan atau juga disebut dengan protozoa adalah protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya atau juga disebut dengan intraseluler. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan kita semua hanya korban. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian semua, and see you next time.